A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anakia dari kelas 11 RPLB SMK Negeri 1 Cimahi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai golongan pramuka dan tanda kecakapan khusus, penegak, dan bantara. Oke, jadi pertama-tama saya akan membahas mengenai golongan pramuka dan tanda kecakapan khusus. Seperti yang kita ketahui, bahwa di Indonesia, tingkatan dan golongan dalam gerakan pramuka dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu siaga, yang kedua menggalang, yang ketiga penegak, dan yang terakhir yaitu pandega. Dan untuk sekarang, ayo kita bahas satu-satu. Jadi yang akan kita bahas pertama kali yaitu siaga. Apa sih siaga itu? Siaga merupakan sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7-10 tahun. Istilah pramuka siaga sesuai dengan kiasan pada masa perjuangan bangsa Indonesia pada saat rakyat Indonesia bersiaga untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Lahirnya Budi Utomo menjadi tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Dan sekarang, mari kita bahas mengenai penggalang. Penggalang merupakan tingkatan dalam pramuka setelah siaga yang anggotanya berusia sekitar 10-15 tahun. Disebut pramuka penggalang karena sesuai dengan kiasan pada masa penggalangan perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menggalang dan mempersatukan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan adanya peristiwa bersejarah berupa Kongres Pemuda Indonesia yang dikenal dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Selanjutnya mari kita bahas mengenai golongan pramuka yang ketiga yaitu penegak. Penegak merupakan anggota gerakan pramuka yang sudah memasuki jenjang usia sekitar 16 hingga 20 tahun. Disebut pramuka penegak karena sesuai dengan kiasan pada masa penegakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Disebutkan beberapa tingkatan dalam penegak, di antaranya yaitu penegak bantara, penegak laksana, yang nanti akan dibahas. Selanjutnya, ayo kita bahas mengenai golongan dan tingkatan pramuka yang terakhir yaitu pandega. Pandega adalah golongan pramuka setelah penegak yang anggotanya berusia sekitar 21 tahun sampai dengan 25 tahun. Golongan pandega disebut juga dengan dewasa muda. Istilah pandega mempunyai arti pemuka atau ahli. Hal ini mengandung filosofi berdasarkan romantisme perjuangan bangsa Indonesia di mana setelah masa menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia dilanjutkan dengan masa memandegani pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Dan sekarang kita lanjut ke materi berikutnya yaitu tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus atau yang biasa disingkat TKK adalah tanda yang diberikan kepada peserta didik sebagai bentuk apresiasi pada bidang tertentu. Peserta didik mencakup pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega yang disebut sebagai anggota muda gerakan pramuka. TKK ini menunjukkan kecakapan, kepandaian, keterampilan, kemampuan sikap, dan usaha seorang pramuka di bidang tertentu sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan kemampuan jasmani dan rohani. Nah, teman-teman, untuk mendapatkan TKK ini, kita perlu untuk melakukan ujian kecakapan terlebih dahulu yang memenuhi SKK atau syarat kecakapan khusus yang di dalamnya mencakup serangkaian syarat untuk mendapatkan TKK. Dan kita harus tahu bahwa kecakapan khusus tidak berlaku bagi anggota dewasa gerakan pramuka seperti pembina pramuka, pembantu pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, andalan, dan anggota majelis pembimbing. Dan sekarang mari kita bahas mengenai TKK untuk setiap golongan pramuka. Pasti sebagian kalian masih bingung nih, apa yang membedakan TKK antar golongan pramuka? Hal yang paling menonjol yang membedakan TKK antar golongan pramuka yaitu warna tepian atau bingkai TKK. Namun terkecuali golongan siaga yang tidak berbingkai dan hanya memiliki satu tingkatan. Di sini dijelaskan, penggalang berwarna merah, penegak dan pandega berwarna kuning. Berikut tingkatan-tingkatan yang berlaku bagi golongan penggalang, penegak, dan pandega. Jadi yang pertama yaitu tingkatan purwa. Tingkatan purwa adalah tingkatan terendah dalam TKK yang berbentuk lingkaran. Yang kedua yaitu tingkatan madya. Tingkatan madya yaitu tingkatan menengah dalam TKK yang berbentuk persegi. Dan yang terakhir yaitu tingkatan utama, yaitu tingkatan yang tertinggi dalam TKK yang berbentuk segi lima.
Sekarang, mari kita bahas mengenai penggolongan TKK. Berbagai TKK yang ada dibagi menjadi 5 golongan atau 5 bidang. Berbagai TKK golongan ini dibedakan melalui warna dasar yang terdapat pada TKK tersebut. Untuk bidang yang pertama, yaitu bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak yang berwarna dasar kuning. Dan contoh-contohnya yaitu diantaranya yaitu TKK sholat, penabung, khotib, muazin, dan qori. Dan bidang yang kedua yaitu bidang patriotisme dan seni budaya yang berwarna dasar merah. Berikut beberapa contohnya. Di antaranya TKK pengatur ruangan, TKK pengatur rumah, TKK pengatur meja makan, TKK pemimpin menyanyi, TKK menyanyi, TKK pelukis, TKK juru gambar, dan TKK pengarang. Bidang yang ketiga yaitu kesehatan dan ketangkasan yang warna dasarnya berwarna putih. Berikut beberapa contohnya, diantaranya yaitu TKK gerak jalan, TKK pengamat, TKK perenang, TKK penyelidik, TKK juru layar, TKK juru selam, TKK pendayung, TKK ski air. Lalu bidang yang keempat yaitu bidang keterampilan dan teknik pembangunan yang warna dasarnya berwarna hijau. Berikut beberapa contohnya, diantaranya yaitu TKK juru kebun, juru potret, berkemah, peternak ayam, juru semboyan, penjahit, juru masak, pecinta dirgantara, perahu motor, pengumpul perangko, pengendara sepeda, pengenal pesawat terbang, juru peta, navigasi laut, komunikasi, dan penenun. Dan bidang yang terakhir yaitu bidang sosial, peri kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup yang berwarna dasar biru. Berikut beberapa contohnya, TKK juru bahasa, TKK penerima tamu, TKK korespondensi, TKK PPPK, TKK pembantu ibu yang khusus buat siaga, TKK penunjuk jalan, TKK pengaman lalu lintas, TKK pemadam kebakaran, TKK pengamanan desa, dan TKK perawatan anak. Ayo kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu penegak. Seorang anggota pramuka disebut sebagai penegak apabila ia memasuki usia sekitar 16 hingga 20 tahun. Sebelum diadakannya pelaksanaan pelantikan pramuka penegak, seseorang anggota pramuka harus melalui masa menjadi tamu ambalan atau tamu penegak, yang mana pada masa-masa itu ia dapat mengikuti acara-acara pada masa ambalan, hingga ia dapat mengikuti pelaksanaan upacara penerimaan tamu ambalan. Pramuka penegak memiliki 2 tingkatan, yang pertama yaitu penegak bantara, dan yang terakhir yaitu penegak laksana. Penegak bantara adalah seseorang anggota pramuka yang sudah menyadari dirinya memiliki fungsi sebagai bagian dari perubahan ke arah yang lebih positif di dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan penegak laksana yaitu seseorang yang melaksanakan jati dirinya sebagai seorang pramuka agar ia mampu berkontribusi dalam mengaplikasikan seluruh potensinya. Dan penegak laksana ini diharapkan mampu berkontribusi dalam membentuk suatu karya yang dapat menyelesaikan permasalahan pelik di lingkungan bermasyarakat. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai bantara. Bantara berasal dari kata biantara yang artinya berpidato atau dapat berbicara di depan umum dan dapat mempertanggungjawabkannya. Banyak juga orang yang mengatakan bahwa bantara itu merupakan bantuan tenaga rakyat, di mana tugasnya yaitu membantu masyarakat atau aparat, yang poin ini diambil dari Trisatya yang kedua, yaitu menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Bantara ini kita dapatkan ketika kita menjadi penegak bantara, di mana untuk menjadi penegak bantara, kita minimal perlu untuk menyelesaikan syarat kecakapan umum. Ayo kita cari tahu mengenai arti dan makna dari balok bantara. Yang pertama, kita lihat dari ukuran. Sisi atas berukuran 3 cm melambangkan Trisatya karena seorang pramuka itu harus berpedoman pada Trisatya. Sisi kiri dan kanan berukuran 7 cm melambangkan 7 lapis langit dan bumi. Seorang pramuka harus menyadari bahwa ciptaan Tuhan begitu hebat. Sisi bawah berukuran 5 cm melambangkan Pancasila dan rukun Islam. Sebagai seorang pramuka, harus mampu menerapkan kedua itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita lihat dari gambar. Yang pertama yaitu bintang 1, melambangkan Tuhan yang satu, artinya kita harus bertakwa dan mempercayai bahwa Tuhan itu satu. Yang kedua, Kitri 2,
melambangkan satuan terpisah antara putra dan putri. Walaupun satuan yang terpisah tetap dalam tugasnya sama, tidak dibeda-bedakan. Dan yang terakhir dilihat dari warna. Kuning melambangkan keluhuran dan kejayaan pramuka, sedangkan hijau melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.